Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, karang-karang ini dihebohkan di media sosial tentang dari kubu A mengaku seperti itu, dari kubu B mengaku seperti itu. Ya Allah ya Rabbi. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, ini kalau bukan sesama Islam sih masih mending. Karena ini kita ini masih sesama Islam, apalagi di bulan suci Ramadan. Ini Islam sama Islam malah pada gontok-gontokan. Malah pada serang A, malah pada serang B. Masya Allah ya Robi. Ini lucu sebenarnya saudara. Ada dari kelompok A mengaku keturunan ini, dari kelompok B mengaku keturunan ini. Sangat membangga-banggakan keturunan saudara. Padahal kalau pernah melihat dalam riwayat-riwayat terdahulu, bagaimana sih anaknya Nabi Nuh, ini si Kan'an, walaupun itu benar-benar itu ayah kandungnya, bapaknya, ya kalau memang itu keturunan salah, tetap akan salah saudara. Kalau kita melihat orang-orang zaman sekarang yang sangat membangga-banggakan keturunan, ini malah menjadi bumerang, malah saling serang menyerang. Dari kubu A ke kubu B malah saling serang menyerang, malah gontok-gontokan sesama Islam. Khawatirnya orang-orang yang bukan Islam, terkhusus orang-orang yang benci dengan Islam, mereka sangat tertawa lepas ketika melihat saudara semuslim kita, para ulama-ulama kita malah sama saling serang satu sama lainnya. Dan juga saya tadi melihat kabar berita, mungkin beritanya ini telah ada beberapa hari yang lalu ya. Saya melihat dari kabar berita yang ini websitenya tentang RMI NU Banten. Wajib bagi ulama membongkar nasab batil yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW. Membongkar nasab-nasab palsu kepada Nabi Muhammad SAW telah dilakukan ulama-ulama masa lalu seperti yang dilakukan Ibnu Hazm al-Andalusi dan Imam Tajuddin As-Subki dalam membongkar kepalsuan nasab Bani Ubaid yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, terkait tentang pemberitaan tersebut di media berita yang saya sempat melihat tentang di kabar berita RMI NU Banten, ketika ada gerakan membongkar nasab-nasab batil, saya pribadi sangat-sangat setuju sih ketika ada gerakan memberantas tentang nasab-nasab batil. Orang-orang yang mengaku-ngaku mempunyai nasab kesinilah, mempunyai nasab kesanalah, dengan adanya gerakan-gerakan seperti ini menurut saya sangat-sangat bagus. Dan bisa nanti bahkan katanya para habaib yang ada di Indonesia itu bahkan bersepakat untuk melakukan tes DNA dari para guru-guru kita yang mulia, dari guru-guru yang kita cintai, yaitu tentang dari Habib Lutfi, Habib Rizik, dan juga Habib Bahar, dan juga Habib-Habib yang lainnya, bahkan sampai ke pelosok-pelosok Habib-Habib yang di kampung-kampung pun yang katanya akan ikut di tes DNA saudara. Kenapa diadakan seperti ini? Mungkin mengkhawatirkan untuk jaga-jaga biar tidak ada mungkin nasab-nasab yang batil, yang sebatas mengaku-ngaku. Ya lebih baik seperti kayak kita lah, orang-orang biasa saja, kita mencintai keturunannya baginda Rasulullah SAW. Seperti itu. Dan kita pun tidak menafikan, tidak semua para habaib itu benar saudara. Tidak. Ada kalanya seorang habaib pun pernah salah, berdosa, bahkan bermaksiat. Itu pasti saudara. Karena apa? Manusia biasa. Bergelar habaib, bergelar habib, pasti ada oknum-oknumnya yang bikin nama tersebut tercoreng. Mau dia habib ke, mau dia kiai ke, pasti bakal ada kekurangannya dan pasti bakal ada kejelekannya. Dan kita tidak menyebut keseluruhan, menyebut adalah oknum. Contoh yang sedang kita bahas pada kesempatan kali ini tentang habaib.
ada kalanya Habib juga yang tidak benar, oknum Habib yang tidak benar, saudara. Lalu bagaimana ketika kita menemukan seorang habaib yang seperti kayak cara berdakwanya itu terlalu berlebihan, tentang bagaimana cara dakwanya itu tidak sama dengan cara dakwanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita sebagai orang biasa apa yang harus kita lakukan? Apakah kita berdiam diri? Salah. Kalau kita berdiam diri, kita melihat oknum-oknum Habib yang tidak benar, kita mendiamkan diri, itu pertanda bahwasanya kita tidak mencintai keturunan Rasulullah, bahwasanya kita berkhianat oleh Rasulullah karena kita mendiamkan keturunan Rasulullah itu salah dalam keadaan yang tidak ia sadari. Lalu ketika kita melihat habaib yang salah, tegur dengan cara-cara yang baik, sama-sama saling berwasiat, sama-sama saling mengingatkan kepada kaum muslimin wal muslimat. Makanya saya pun ketika di konten-konten saya pernah menanggapi Habib Anu, saya pernah menanggapi Kiai Anu. Karena enggak habaib, enggak kiai, pasti akan ada letak kehilafannya, saudara. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.